Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Melihat Xiuyan mengeluarkan bola cair hitam, pohon murbe hitam langsung mengambilnya dan memeriksa baju besi dewa palsu. Yang mulia, baju besi ini berisi teknologi stick kuno yang telah lama hilang. Bahkan terdapat keterampilan bertarung yang rumit. Jadi akan sangat sulit untuk membuat baju besi seperti ini. Bahkan hampir tidak mungkin untuk memproduksinya dalam jumlah besar. Pohon suci murbe hitam dengan cepat memberikan jawabannya kepada Xiuyan sebelum melanjutkan. Namun, baju besi ini masih memiliki banyak kekurangan, jadi saya hanya bisa meningkatkan kualitasnya. Pohon murbe hitam berkata dengan serius. Jelas pohon murbe hitam tidak memiliki kemampuan untuk menempa yang baru, dan hanya bisa memperkuatnya berdasarkan aslinya. Sehingga Xiuyan hanya bisa melepaskan pemikiran ini. Namun mengingat pohon murbe hitam di sini juga merasa bosan, dan ada puluhan keping baju besi dewa palsu di depannya, maka Xiuyan juga tidak ingin melepaskannya. Oke, senior, saya menyerahkan masalah ini kepada senior, jadi saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh senior. Saya harap dengan baju besi dewa palsu ini bisa untuk menutupi kekurangan pasukan sensi saya. Bagaimanapun mereka juga membutuhkan baju besi dewa palsu yang lebih kuat. Dengan cara ini, saya berharap lebih banyak pasukan sensi yang dapat diperkuat untuk membantu dunia sensi untuk melawan invasi antar dunia ini. Xiuyan berkata kemudian menangkupkan tinjunya dengan hormat. Karena meskipun Xiuyan tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pohon murbe hitam untuk mengurangi kekurangannya, bagaimanapun juga kemampuan yang dimiliki oleh pohon murbe hitam sendiri hanya dapat memperkuat senjata itu sendiri. Hanya saja yang menjadi alasan mengapa Xiuyan mengatakan ini adalah dia ingin melihat apakah Xiuyan dapat memaksa pohon murbe memiliki potensi seperti itu. Bagaimanapun, jika semua rencananya berhasil, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi pasukan sensi di masa depan. Yang mulia, tidak perlu khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Pohon murbe hitam jelas mengetahui rencana Xiuyan, jadi dia menjawab Xiuyan dengan serius. Senior, sekarang saya tidak memiliki banyak waktu untuk tetap di sini, jadi saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Setelah situasinya tenang, saya akan datang lagi dan minum banyak anggur bersama Anda. Xiuyan berkata perlahan, kemudian menangkupkan tinjunya lagi kepada pohon murbe hitam di depannya. Melihat itu, pohon suci murbe hitam sedikit tersenyum. Jelas dia juga mengetahui situasi yang dihadapi sensi sekarang. Jadi dia tidak meminta Xiuyan tetap tinggal lebih lama lagi. Setelah Xiuyan selesai berbicara, dia kembali memasuki formasi teleportasi di sudut. Tepat ketika cahaya formasi berkedip, sosok Xiuyan langsung menghilang dalam sekejap mata. Saat saya berada di pulau ini, saya bisa melihat ada rasa kesepian pada pohon murbe hitam di sepanjang hidupnya. Tetapi sepertinya kesepiannya adalah hal yang biasa baginya. Mungkin dengan cara ini, pohon suci murbe hitam memiliki sesuatu untuk dilakukan. Sehingga rasa kesepian selama bertahun-tahun yang panjang ini, dengan kesibukan meningkatkan baju besi dewa palsu ini, dia dapat mengabaikan banyak perasaannya, bahkan melupakan rasa kesepian ini. Memikirkan hal ini, Xiuyan tidak mengabaikan rasa sakit di hatinya, jadi Xiuyan hanya bisa mengikuti kata hatinya, sehingga dia dapat melakukan segalanya dengan hati-hati dan memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan baik. Dengan menggunakan kekuatan susunan formasi teleportasi ini, Xiuyan melakukan perjalanan tanpa ada hambatan apapun, sehingga dia dapat kembali dari pulau pohon suci murbe hitam ke alam dewa kuno dengan sangat cepat. Bahkan tak seorang pun di rumah keluarga Xiu yang menyadari bahwa Xiu yang telah pergi meninggalkan alam dewa kuno.
Pada saat ini, Longyan yang mendengar Xiaoyan telah kembali, dia juga bergegas untuk kembali ke alam dewa kuno dan membawa kekayaan besar. Sejak Longyan bertemu dengan Huan Cai, sepertinya keduanya tidak dapat dipisahkan. Bagaimanapun, Huang Cai juga berlatih dengan keturunan darah naga. Jadi Longyan juga mengikuti lebih seperti pengikut kecil. Namun setelah Longyan tiba di alam dewa kuno, dia juga langsung pergi ke rumah keluarga Xiao. Bahkan sekarang tubuh Longyan memancarkan keagungan yang berbeda, dan fluktuasi yang memancar dari tubuhnya sangat mengejutkan Xiaoyan. Saat Xiaoyan melihatnya, "Hei, ayah Anda telah kembali!" Longyan berteriak dengan penuh semangat. Bahkan Xiaoyan yang melihatnya, matanya bersinar terang. Dengan cepat, Xiaoyan merentangkan tangannya dan langsung memeluk Longyan. Bahkan saat keduanya saling berpelukan, Xiaoyan menatap Longyan seolah dia adalah anaknya sendiri. Bagaimanapun, setelah berpisah untuk waktu yang lama, akhirnya mereka bertemu lagi, yang membuat hati Xiaoyan sedikit tergerak beberapa saat. Namun setelah dia melihat Longyan, dia merasa sedikit lega, karena Xiaoyan dapat merasakan fluktuasi yang memancar dari tubuh Longyan, memancarkan aura keabadian yang menunjukkan kecepatan peningkatan kekuatan Longyan sangat cepat. Bagaimanapun, Longyan bisa dianggap sebagai reinkarnasi dari Ciu Wuqin, yang satu-satunya memiliki kekuatan melahap di seluruh dunia sensi yang sangat luas, sehingga Longyan bisa terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Tentu saja, Xiaoyan juga tahu bahwa Longyan mampu berkembang begitu cepat. Namun Xiaoyan tidak tahu seberapa besar penderitaan yang Longyan alami selama ini. Yang jelas pasti tidak mudah untuk melewatinya, yang membuat tidak bisa berkata apa-apa saat memikirkannya. Karena bagi Longyan, setelah Xiaoyan pergi, dia bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, dia takut akan tertinggal jauh dari Xiaoyan, sehingga dia tidak dapat bertarung berdampingan dengan Xiaoyan di masa depan. Tentu saja bagi semua orang di tim yang tak kenal takut juga tidak ingin berdiam diri dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun sayangnya, bakat mereka terbatas, karena tidak semua orang dapat terus meningkatkan kekuatan mereka sendiri dan terus mencoba mencari terobosan. Bagaimanapun juga, keabadian kaisar dunia ini juga sangat terbatas, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan terobosan ke keabadian kaisar. Karena jika seseorang ingin menerobos keabadian, mereka harus diakui oleh dunia. Oleh karena itu, kebanyakan orang hanya berada di puncak dewa pertarungan bintang 9, dan itu adalah akhir dari kekuatan yang dimiliki mereka. Tapi untuk Longyan, yang merupakan pewaris Ciu Wuqin, secara alami berbeda. Karena Longyan memiliki darah naga, jadi selama dia terus berlatih, Longyan bisa menjadi orang yang sangat kuat seperti Ciu Wuqin, yang hanya dengan tubuhnya yang sangat besar, seolah-olah dia bisa mengendalikan dunia menjadi siang dan malam. Karena menurut legenda, dia dapat tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Jadi dalam hal ini, Xiaoyan cukup beruntung bisa melihat tubuh Ciu Wuqin yang sangat mengejutkan, sehingga menumbangkan keimajinasinya dengan mudah. "Kali ini, Anda mengejutkan saya. Jika Anda telah menerobos keabadian kaisar, Anda bisa dapat dianggap sebagai Ciu Wuqin muda, tapi benar-benar belum dewasa, karena Ciu Wuqin adalah binatang mitos dalam legenda, sehingga peningkatan kekuatan Anda sangat cepat. Jika Anda diberi waktu untuk tumbuh, saya khawatir Anda dapat melampaui saya." Xiaoyan berkata sambil tersenyum, kemudian menepuk bahu Longyan dengan berat. "Tapi ayah, dengan cara ini saya akan dapat dengan mudah melindungi ayah. Itu akan menjadi tujuan yang paling penting dalam hidup saya." Longyan berkata dengan sangat serius saat ini. Setelah sekian lama tidak bertemu, Longyan masih sama seperti sebelumnya dan memanggil Xiaoyan dengan sebutan ayah. Bagaimanapun, Longyan sudah terbiasa dengan gelar ini. Jadi Xiaoyan tidak bermaksud untuk mengoreksinya terlalu banyak.
Mendengar itu, Xiaoyan tertawa sedikit. Oke, saya akan menantikan hari di mana Longyan kecil kita benar-benar bisa tumbuh dewasa. Meski begitu, terkadang kita juga harus berhenti untuk beristirahat. Meskipun saya tidak di sini, Anda juga harus sering pulang dan berkunjung. Bagaimanapun mereka semua adalah saudara Anda. Xiaoyan berkata sambil tersenyum, karena Xiaoyan juga tahu semenjak dia pergi, Longyan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih dengan gila-gilaan. Bahkan dia menggunakan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Meskipun sebenarnya bukan karena dia bersemangat untuk berlatih, tetapi karena dia benar-benar ingin melindungi dirinya. Oleh karena itu, Xiaoyan menegurnya pelan. Apa yang dikatakan ayah Anda benar sekali, karena ayahmu bukan satu-satunya yang peduli pada Anda. Kami juga sangat merindukan Anda. Hanya saja ketika Anda melihat semua orang sangat menyukai Anda, bagaimana Anda pergi begitu saja, bahkan Anda tidak kembali. Pada saat ini di belakang Xiaoyan, beberapa orang tersenyum dan berkata, bagaimanapun mereka juga tahu, ketulusan perasaan Longyan bagi semua orang di tim tak kenal takut. Mereka telah lama menganggap satu sama lain sebagai saudara-saudara sedarah. Meskipun takdir sudah lama ditentukan bagi setiap orang adalah kesepian di dunia ini. Namun setiap orang juga masih menyimpan momen berharga ini. Karena saat mereka bisa bersama, tidak peduli itu berkultivasi atau asik ngobrol satu sama lainnya. Secara keseluruhan hidup sekarang cukup nyaman. Sebelumnya saya minta maaf, karena sejak saya berlatih saya telah melupakan semua orang. Longyan berkata sambil tersenyum, menggaruk kepalanya dengan malu. Namun secara alami semua orang memahami bahwa prioritas utama yang ada dalam hati Longyan adalah Xiaoyan. Jadi dia terus berlatih tanpa mengenal lelah. Hanya untuk berharap Longyan bisa bertarung berdampingan dengan Xiaoyan. Ayah, apakah Anda masih ingin pergi setelah ayah kembali? Saya tahu banyak tempat yang merupakan tempat paling cocok untuk Anda berkultivasi dengan sangat baik. Dan saya dapat membawa ayah ke sana, sehingga saya bisa tetap melindungi ayah. Longyan berkata perlahan, kemudian menatap Xiaoyan dengan serius. Dalam hal ini, sebenarnya memang ada beberapa tempat yang sengaja Longyan datangi. Bahkan jika dia menemukan sumber daya di dalamnya, dia tidak menyerapnya, karena dia ingin menyerahkan sumber daya tersebut kepada Xiaoyan. Longyan sebenarnya ayah tertarik, namun ayah masih harus pergi sekarang. Tapi ayah tidak akan pergi terlalu lama kali ini. Jadi saya harap Anda masih harus bekerja keras. Bagaimanapun ayah akan sangat membutuhkan kekuatan Anda. Meskipun Anda sekarang sudah sangat kuat, tetapi itu masih tidak cukup. Xiaoyan tersenyum kemudian memperingatkan Longyan dengan serius. Saya tahu ayah, meskipun saya tidak memahaminya dengan baik, tapi cukup mudah bagi saya untuk mengetahui. Karena Raja Tianxia mengatakan bahwa akan ada badai yang datang di Shenxi. Jadi sebelum badai itu datang, saya akan melakukan persiapan lagi. Dan saya pasti akan melindungi ayah saya. Longyan berkata dengan tegas. Bahkan matanya memancarkan tekad yang membara. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum puas, karena setelah Xiaoyan meninggalkan sebelumnya, Longyan tidak mengerti apapun tentang tanggung jawab Xiaoyan. Tapi sekarang, dia telah berkembang dan pesat, bahkan bukan hanya kekuatannya yang meningkat, tetapi juga secara mental. Sehingga Longyan sudah memikirkan rencana yang akan dia ambil di masa depan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.